Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kebijakan ramah HAM melalui inovasi layanan keimigrasian bagi penyandang disabilitas pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru yang tetap menerapkan kebijakan new normal di masa pandemi sekarang ini. Inovasi tersebut diberi nama LAPIS atau Layanan Antar Paspor Disabilitas. Langsung saja saya sambungkan dengan rekan saya Delma yang sudah terhubung dengan narasumber kita melalui meeting online. Baik, terima kasih Devina. Jadi langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Kakanim serta Bapak Kasih Lantas Kim. Bagaimana kabarnya Pak? Halo Mbak, selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat. Pagi, Mbak Najwa. Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini dan mau berbincang dengan kami. Nah, sebelum saya bertanya terkait kebijakan ramah HAM ini, saya ingin bertanya, kebijakan publik itu diartikan sebagai apa sih Pak? Dan bagaimana kebijakan publik itu bisa dikatakan berhasil? Oh ya, baik Mbak, akan saya jelaskan. Jadi begini Mbak, kebijakan publik merupakan terdiri dua unsur kata, yang mana kebijakan dan kata publik. Nah, kebijakan ini merupakan suatu rangkaian atau konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun cara bertindak. Selanjutnya, kata publik diartikan sebagai bukan persorangan, tetapi meliputi banyak orang berkaitan dengan suatu negara, bangsa, ataupun masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau bangsa atau kebijakan secara umum. Maka kebijakan publik ini merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia ini. Sementara itu, tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, berkaitan dengan kebijakan ramah HAM, sebagaimana yang telah disebutkan, Kantor Imigrasi Pekanbaru ini telah menghadirkan sebuah inovasi yang bernama LAPIS. Nah, kebijakan ini nih awalnya tujuannya itu untuk apa sih Pak? Dan apakah dalam masa pandemi ini kebijakan tersebut diperlukan atau tidak Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk jawab. Jadi tujuan untuk dibuatkan pelayanan disabilitas LAPIS ini atau layanan antar paspor disabilitas yang juga biasanya masyarakat itu kenalnya dengan istilah ramah HAM ya Pak. Itu sebagai wujud untuk menjunjung serta adanya pengakuan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini di lingkungan imigrasi, serta sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat yang berbasis hak asasi manusia. Baik Bapak, nah yang ingin saya tanyakan lagi sebelum dilaksanakan, nah langkah awal yang dilakukan kantor imigrasi Pekanbaru itu bagaimana sih Pak? Baik, sebelum diimplementasikan pastinya kami dalam hal ini berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan perencanaan Mbak. Perlu diketahui juga dalam membuat kebijakan itu diperlukan rancangan sebagai adanya dasar hukum, tujuan, serta pengevaluasian dalam implementasi kebijakan tersebut. Berkaitan dengan implementasi layanan untuk disabilitas di Kadin Pekanbaru ini, kami sebelumnya melakukan agenda setting, yaitu adanya dasar hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, serta mempertimbangkan masalah yang akan terjadi seperti pandangan masyarakat, adanya diskriminasi. Nah, di sini para petugas imigrasi harus mampu untuk menjelaskan juga kepada masyarakat secara baik agar tujuan dari inovasi ini dapat tersampaikan, seperti diperuntukkan untuk siapa, bagaimana cara menikmatinya. Setelah itu, kalau sudah dilakukan, pasti bisa diimplementasikan. Dan jangan lupa, dalam proses implementasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, Mbak ya. Dan dalam hal implementasi itu, setelah dilakukan, kita memerlukan ada namanya evaluasi, apakah kegiatan ini sudah berjalan dengan efektif atau perlu dilakukan perubahan seperti itu, Pak. Baik, Bapak. Lantas, Bapak Kepala Kantor, apakah sudah sesuai dengan alur yang sebagaimana mestinya, Pak?
Baik, Mbak. Tentu kita pasti akan menemukan perbedaan di lapangan dengan rumusan kebijakan yang kami buat sendiri. Dikarenakan keadaan negara kita saat sedang mengalami musibah dan tidak stabil saat ini. Berbeda dengan rumusan kebijakan saat SOP Permenkumham nomor 27 tahun 2008 tersebut yang dirumuskan dengan keadaan negara saat stabil, Mbak. Maka kami imigrasi pun berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dalam masa sulit ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Begitu, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Nah, itu merupakan penjelasan dari pembuatan kebijakannya. Nah, selanjutnya kita akan mengulik informasi dari yang menerima kebijakan tersebut. Nah, di sini sudah ada Saudara Rangga yang akan menjadi perwakilan sebagai salah satu masyarakat atau dikenal sebagai orang yang menerima inovasi dari kebijakan ramah HAM. Nah, selamat pagi Bapak Rangga. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah baik. Nah, menurut Saudara Rangga nih, terkait dengan adanya inovasi dari kebijakan ini, apa sih tanggapan masyarakat terkait dengan inovasi yang digerakkan pada masa new normal ini? Saya merasa puas dan senang, Mbak, berkat pelayanan kantor imigrasi yang melayani saya dengan ramah sekali serta fasilitas dan kantor yang bagus sekali. Lalu dari diterapkannya kebijakan ini, apakah dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya inovasi ini dan apakah dirasa sangat membantu atau bagaimana nih Saudara Rangga? Tentunya dengan adanya inovasi ini sangat membantu saya yang membuat paspor sangat cepat sekali, tidak ribet. Saya merasa sangat dilayani dengan baik oleh petugas kantor imigrasi. Kantor imigrasi juga saya mengetahui memiliki standar dan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Imigrasi, mantap. Wah, mantap ya Pak ya. Siap, Mbak. Wah, ternyata menarik sekali ya pembahasan tentang inovasi kebijakan ini. Namun sayang sekali diskusi kita hari ini hanya sampai di sini saja. Nah, dari berbagai wawancara tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan kantor imigrasi Pekanbaru dalam menjalankan fungsi ramah HAM telah terwujudkan melalui inovasi lapis atau yang disebut dengan layanan antar paspor disabilitas. Nah, lahirnya kebijakan ini tentu didasari oleh keinginan imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang prima, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Dalam prosesnya, kebijakan ini tergolong berhasil untuk dilakukan dan terbukti mendapatkan respon positif dari masyarakat. Nah, semoga kedepannya kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang telah mau hadir dan berdiskusi bersama saya hari ini. Nah, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Saya kembalikan kepada rekan saya Devina yang berada di studio. Terima kasih. Terima kasih Mbak Najwa. Terima kasih, Mbak Najwa. Nah, Terima kasih, Pak Rangga. Terima kasih semua. Baik, sekian bincang kita pada hari ini mengenai inovasi layanan keimigrasian bagi penyandang disabilitas pada kantor imigrasi kelas 1 TP Pekanbaru yang sangat menarik dan sungguh pengembangan yang sangat membantu masyarakat. Kepada Delmas selaku moderator dan juga kepada seluruh narasumber, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sampai bertemu pada diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih banyak karena memang kita dilayani sangat baik dan sangat dimudahkan dengan kondisi keterbatasan anak kita ini. Terima kasih sekali lagi, itu saja.